Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sobat Jelang Pulang dimanapun berada. Perkenalkan nih, kami dari Jelang Pulang, obrolan podcast biasa di antara guru-guru yang gabut menunggu waktu pulang. Saya Fajar Darussalam, Saya Rana Adi Kirna yang akan membahas tentang dunia pendidikan, hobi dan apa aja di kita. Ngobrol santai, semoga ada manfaatnya. Udah masuk di akhir semester nih Pak Rano, ini banyak anak-anak kita atau murid-murid kita juga mungkin di sekolah ini ataupun sekolah lain banyak yang lagi bingung untuk mempersiapkan ujian mereka. Kalau menurut Pak Rana, ini kan waktu itu injury time ya, apa sih yang sedang menjadi keluh kesah teman-teman siswa-siswi kita yang mungkin aja Pak Rana punya tipsnya? Kalau yang saya lihat itu biasanya jadi keluh kesah siswa-siswa kita itu adalah tugas yang menumpuk di injury time ini. Tapi tugas menumpuk ini kadang perlu dipertanyakan juga gitu. Apakah ini tugas yang sebelumnya belum dikerjain atau emang tugasnya tugas baru gitu. Kayak gitu. Tapi memang untuk masalah tugas ini kan ada beberapa para ahli yang mengatakan tugas itu tidak perlu. Ada juga yang mengatakan tugas itu memang sebagai rangsangan pencapaian atau pembuktian dari sebuah proses pengajaran. Ya itu dia yang menjadi buah si malakama. Sampai ada beberapa orang yang berkata bahwa PR itu nggak penting, bahkan itu bisa menyiksa dan menyita waktu anak. Menurut Pak Rana itu gimana ya? Pertugasan yang katanya bisa justru menghambat anak. Sebetulnya kalau menurut saya tugas itu perlu. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk latihan kita terhadap materi yang telah dipelajari. Kadang kan kalau misalkan kita belajar teori, disampaikan sama guru tentang teori, tentang definisi maupun konsep, maka supaya siswa itu bisa menguasai materi tersebut ya perlu ada prakteknya dari siswa sendiri. Mungkin yang harus diperhatikan adalah porsinya. Jangan sampai memang tugas ini sampai banyak banget berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan anak-anak. Berarti berbicaranya pada konteks kualitas dari tugas itu sendiri, bukan jumlahnya. Karena emang nggak semua materi atau bab itu perlu ada tugas gitu. Iya. Mungkin yang perlu ada tugas itu tugas yang emang yang butuh yang sekiranya itu bisa mendongkrak kemampuan siswa aja gitu, menambah skill siswa kayak gitu. Terus waktu zaman Pak Rana dulu menjadi siswa, itu bagaimana dengan pertugasan itu? Apakah memang masih sistemnya PR atau memang beres di kelas gitu, atau seperti apa? Sistem maksudnya PR-nya dari saya sendiri atau waktu zaman Pak Rana nih, waktu zaman sekolah Pak Rana SMA? Iya. Gimana dia? Sebenarnya itu kembali lagi ke gurunya masing-masing gitu. Berarti beda guru beda cara ya? Beda guru beda cara. Ada guru yang si tugasnya itu dia harus dikerjakan di sekolah, hari itu juga selesai. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, banyak siswa yang sampai ngebela-belain dia masih di sekolah walaupun udah jam pulang gitu. Tapi ada juga guru yang masih tugasnya itu di PR-in gitu. Nah, tapi walaupun di PR-in kadang ada aja gitu teman-teman saya yang mengerjakan tugasnya itu besoknya lagi gitu, besok pagi-pagi itu datang ke sekolah jam 6:30 buat ngerjain tugas. Jadi pekerjaan sekolah ini jatuhnya ya? Iya, pekerjaan sekolah, ujung-ujungnya di sekolah lagi ngerjainnya. Ada yang kayak gitu juga gitu. Ya memang untuk tugas dan PR ini memang masih perdebatan, pasti ada plus minusnya. Dan murid-murid zaman sekarang juga kan kalau dikasih waktu luang banyak juga jadi negatif. Iya. Kalau menurut Pak Rana sendiri mungkin ada apa Pak? Mungkin pengalaman Pak Rana, mungkin Pak Rana ada melihat anak-anak itu kan sekarang kan kejujuran itu menjadi hal yang langka yang sulit ya. Sebetulnya kalau masalah itu ya, itu kan kita betul tadi kita pertama nggak bisa mengeneralisir gitu. Kita kan nggak tahu apakah anak ini tidur di kelas itu karena semalamnya habis bantu-bantu orang tua, berdagang atau apa misalkan, atau emang anak ini habis pulang main tengah malam gitu. Nah, ketika ditanya emang kamu semalam ngapain, misalkan saya semalam misalkan habis bantu orang tua, nah apakah itu bisa dipercaya atau enggak ya, sebetulnya gimana ya, saya juga
agak bingung. Ya itu mungkin kita kembali lagi ke diri masing-masing sih kalau kayak gitu. Kalau misalkan ngebohong, ya nanti mungkin dia sendiri yang bakal kena imbasnya kayak gitu. Tapi syukur-syukur ya dia bisa menjawab jujur seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya percaya aja walaupun tahu dia percaya dulu aja gitu. Nah, sulit juga. soal dia nanti jujur atau enggak, itu kebohongan nanti itu kejujuran dia itu nanti akan terverifikasi di momen-momen berikutnya biasanya kayak gitu. Jadi langkah pertama sih biasanya ya kita percaya dulu gitu. Kalau misalkan nanti terverifikasi kejujuran dia itu valid, ya berarti dia jujur. Tapi kalau misalkan dia gak valid gitu kejujurannya itu, berarti dia bohong kayak gitu. Nanti akan terverifikasi di selanjutnya gitu, momen selanjutnya. Kalau misalkan berulang-ulang kayak gitu terus, baru bisa kebongkar. Kan apa sih, ada peribahasa apa ya Pak, saya lupa. Coba Sepandai-pandainya, bukan iya. Sepandai-pandainya apa, bangkai yang apa ya disebutnya itu. Jadi sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, baunya tetap tercium juga. Nah itu mungkin Pak, ada bahasa yang lebih benarnya ya Iya, kalau itu. teman-teman tahu benarnya bisa di komen di bawah. lupa lagi peribahasa apa itu ya. Ya. Lupa lagi. Nah, berbicara negeri kita, bangsa kita hari ini kan, kita kan sebenarnya kalau ngomongin posisi astronomis dan geografis, kita kan lebih ke arah ketimuran. Iya. Sekarang tuh banyak budaya-budaya ketimuran yang udah mulai luntur di mana nih. Betul banyak banget. Contohnya kan Parana mengajar bahasa Sunda. Ini bahasa Sunda kan bahasa yang susah campurna juga Parana. Leres pisan. Iya, karena kalau ngomongin yang aku pernah diskusikan kan, karena mama saya Sunda dengan menguasai berapa juta kata. Dan saya itu turun, terus ke cucunya turun, sampai nanti ke bawahnya udah. Ya itu kalau menurut Parana, apakah memang harus ada lembaga khususnya untuk melestarikan bahasa ini, karena ya ini udah kelihatan gitu pasang surutnya itu. Sebetulnya apa ya Pak? Saya kalau misalkan ngomongin masalah lembaga gitu, lembaga yang melestarikan, saya khususnya berbahasa Sunda gitu, lembaga yang concern di kebudayaan Sunda itu sudah banyak sebetulnya Pak. Bahkan dari Pemprov Jabarnya sendiri, Jawa Barat gitu, kan udah bikin aturan gitu terkait memasukkan mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Sunda itu ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat gitu. Itu kan sudah ada gitu. Terprogram baik Sudah ya. terprogram, sudah ada aturannya gitu. Bahkan kayak lembaga-lembaga kebudayaan kan banyak Pak. Kalau misalkan dari mahasiswa, itu kalau di Bogor, di Jawa Barat itu ada yang namanya Damas, Daya Mahasiswa Sunda. Itu kayak organisasi ekstra kampus, tapi mereka concernnya itu di masalah kesundaan gitu, kebudayaan. Dari bahasa, mungkin budayanya, pakaiannya, sampai ke apa berubahnya juga ya. Nah, terus di Bandung juga kan banyak tuh Pak komunitas-komunitas yang kayak melestarikan budaya Sunda gitu. Kayak misalkan ada teater Sunda Kiwari gitu, dengan mereka melakukan misi melestarikan budaya Sunda melalui sebuah teater gitu kan. Terus bahkan di perguruan tinggi gitu, di perguruan tinggi kan udah ada tuh program studi kayak pendidikan bahasa Sunda di UPI, terus kayak sastra Sunda murni di Unpad gitu. Tapi kadang saya tuh berpikir gitu, meskipun sebetulnya kebudayaan Sunda ini sudah dilembagakan, ada aturan dan ada aturannya, organisasinya ya. ada organisasinya, ada wadahnya. Tapi selama masyarakatnya cuek gitu ya, tidak acuh terhadap kebudayaan sendiri, yaitu nggak terhindarkan gitu lunturnya budaya sendiri tuh kayak gitu sih Pak. Iya, memang karena kembali ya, kalau ngomongin bahasa kan tren juga ya. Iya. Tapi menurut saya tidak menjadi tidak keren ketika kita menggunakan atau melestarikan bahasa daerah kita. Contohnya buat teman-teman di daerah Jawa Tengah kan, Jawanya sampai dibuat lagu dan bagus kan, dan itu membanggakan juga. Nah, berbicara membanggakan nih, untuk teman-teman daerah Bandung itu hidup banget ya untuk hampir semua deh kegiatan kepemudaan, mulai dari hobi-hobinya tadi juga. Budaya Sunda itu sangat maju banget, bukan berarti kota lain enggak ya, tapi kelihatannya kalau Bandung itu lebih tertata. Kira-kira apa mungkin karena banyak kampus di sana ya, jadi sampainya hidup banget gitu. Ya, karena di sana kan banyak kampus yang pertama kan, terus emang orang-orangnya juga dia
ya bisa dibilang kreatif lah gitu ya. Secara komunitas itu lebih hidup. Ya hampir banyak banget komunitas, hampir segala komunitas ada dan hidup gitu. Iya. Mulai dari yang kemarin apa di Jalan Asia Afrika tuh, kalau misalnya kita lewat kan di malam hari itu banyak tuh, Iya. banyak yang macam-macam lah. Jadi itu harusnya menjadi contoh untuk teman-teman kota di Jawa Barat lainnya untuk ayolah pemuda-pemuda kita banggakan nama kota kita. Padahal berbicara kota Bogor kan potensinya bagus ya, apalagi dengan pembangunan sekarang, trotoarnya udah pada lebar, udah taman-taman kota udah pada bagus-bagus, dan ya udah bagus lah gitu. Kalau misalnya kita menghidupkan komunitas dengan kita berkumpul di mana, membuat apa, aksi nyata, kayaknya udah bagus banget. Iya. Makanya kayaknya kalau di Bogor gitu yang saya rasakan gitu, perbedaan pemuda di Bogor dengan di Bandung mungkin dari segi kesadaran kolektifnya itu dirasa masih kurang gitu. Bogor itu menurut saya perlu lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang fokus di bidang kebudayaan gitu, fokus di bidang-bidang yang mungkin bisa mendorong kreativitas para pemuda ini gitu. Misalkan kan kalau di Bandung itu banyak tuh, kayak tadi kan saya udah bilang ada komunitas teater gitu ya, Sunda Kiwari, terus ada juga komunitas skater ada di sana. Iya. Bahkan pengamen jalanan juga di sana ada komunitas yang namanya KPJ, komunitas pengamen jalanan itu kalau di Bandung gitu. Di Bogor saya nggak tahu tuh ada atau enggaknya gitu. Tapi mudah-mudahan aja ada. Ada, mungkin aja kita yang nggak tahu. Jadi buat teman-teman komunitas di Bogor, ayo bangkit lagi. Iya. Dan mungkin untuk meregenerasi harusnya teman-teman komunitas ini datang ke sekolah-sekolah ya, karena memperkenalkan dan mengajak teman-teman generasi muda biar regenerasinya kan. Kalau anak sekolah itu keunggulannya adalah tiap tahun kan ada aja gitu yang baru generasi biar secara kuantitas banyak, karena kuantitas sudah terhimpun, insya Allah kualitas mengikuti mungkin ya. Betul. Karena banyak ide, banyak kreasi juga. Jadi buat teman-teman komunitas di Bogor bangkit terus ya. Buat Parana sendiri nih, berbicara kota Bogor kita udah potensial banget ya. Potensial. Udah keren banget sekarang. Udah banyak kemajuannya, udah keren banget. Khususnya untuk tata kotanya berhasil ya. Udah keren banget, dan ya tinggal kita masyarakat Bogor bisa merawatnya. Betul. Kalau Parana di kota Bogor yang paling menurut Parana pangling gitu yang mana? Pangling. Ya mungkin Parana tahun berapa ke Bogor? Oh, kok sana masih begini. Yang pertama pas sudah sekarang yang ikonik dari kota Bogor itu adalah Taman Topi. Taman Topi ya, waktu zaman saya SMP tahun 2000-an itu main dingdong. Iya gitu. Banyak ini ya wahana bermain gitu ya. Main dingdong, robot-robotan. Ya memang panas sih. Maksudnya para anak sono memang sudah ke Taman Topi, naiknya apa helikopter ya? Dulu Kita goel juga itu. Saya dulu sama orang tua waktu masih SD itu sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD itu masih sering ke Taman Topi. Naik bom-bomkar misalnya. Iya, helikopter itu yang masih koi kan? Itu ya. Terus ya makan di daerah sana gitu. Tapi semenjak udah SMP, SMA itu udah jarang ke sana lagi gitu. Bahkan sekarang saya kan kemarin ada tuh 6 tahun di Bandung. Selama kuliah dari 2018 2024 awal pulang lagi ke Bogor. Itu ngelihat Taman Topi yang dulunya jadi tempat berkunjung masyarakat kota Bogor gitu. Tiba-tiba jadi nggak ada gitu, kayak ada yang hilang gitu kan. Memang pasti setiap tempat ada kenangan. Ada kenangannya. Tapi memang itu kan kajian para ahli ya, kenapa itu harus dialihfungsikan menjadi taman kota. Tapi alhamdulillah taman kotanya itu keren sih, membanggakan juga. Dan yang paling itu di bagian depan stasiunnya yang ada kanan ya wali ini. Kalau misalnya para waktu dulu main ke stasiun itu tuh waktu dulu di depan itu jualan buku-buku. Oh iya. Jadi itu tuh nggak kelihatan gitu bagus, itu kan arsitekturnya arsitektur Belanda ya. Jadi waktu itu tuh nggak kelihatan. Pas sudah dijadiin taman kota dan itu menjadi pintu keluar dari arah stasiun, terlihat bagus banget. Ternyata itu masterpiece ya. Seperti yang tadinya tertutup pas dibuka, ini ternyata ada bagus banget. Dan ini kita harus acungkan jempol buat pemerintah kota Bogor yang udah menyulap ini menjadi taman yang luar biasa. Ya, walaupun benar kata Parana ada kenangan, ada yang kenangan yang hilang ya, termasuk patung besar Kapten Muslihat itu kan, yang besar banget tuh ikonik di depan matahari itu
benar-benar apa ya, bisa dikatakan itu landmarknya kota Bogor kan. Iya betul. Karena memang itu bersejarah juga kalau katanya kakak, karena di situ merupakan titik komando waktu ada peristiwa itu sampai ada namanya jembatan merah itu. Buat teman-teman yang mungkin dari bidang sejarah paham dan bisa banget ini jelasin itu semua. Ya Pak Nana, keren sekali obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada bagusnya ya. Iya. Namanya juga episode perdana. Ini Pak Hermawan di sana masih bekerja saja nih, tidak mau masuk bersama kami. Nanti ya. Nah, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol yang tidak terlalu serius. Kalau tadi mungkin awal-awal Pak Rana masih tegang, aku juga masih terlalu serius. Nanti kedepannya buat teman-teman yang mau apa nih yang mau kita bahas, silakan di komen aja. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi. Alhamdulillah udah maghrib. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fajar. Saya Rana. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.